Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dipanggil Menjadi Orang Kudus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki bulan November. Bagi saya, bulan ini adalah bulan yang amat penting bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Sejak dari awal bulan ini, gereja telah menghantar kita pada ingatan akan pentingnya bersekutu dalam iman akan Yesus Kristus dan menyadari bahwa gereja adalah koinonia, persekutuan orang-orang beriman. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Esok hari kita memperingati arwah semua orang beriman. Kita yang masih hidup di dunia ini sekarang mensyukuri sukacita yang dialami oleh para santo dan santa, beato dan beata, dan venerabilis, serta orang-orang kudus yang telah berbahagia di surga. Namun, sejak hari ini kita dimohon untuk memberikan perhatian untuk saudara-saudara kita yang masih berada di api penyucian, dan kita diminta untuk mendoakan mereka agar mereka mendapat belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa mereka. Maka mulai hari ini, tanggal 1 sampai 8 November, gereja menyediakan indulgensi penuh bagi umat yang mengunjungi makam dan mendoakan arwah yang sudah meninggal. Juga dapat memperoleh indulgensi sebagian jika melakukannya pada hari-hari lain sepanjang bulan November. Saudara-saudari terkasih, singkat kata, gereja sedang membuka cakrawala hidup beriman kita sebagai sebuah persekutuan umat beriman, yaitu kita yang masih berada di dunia ini untuk peduli pada saudara-saudara kita yang masih menderita di api penyucian, bersyukur atas teladan sempurna mereka yang telah meraih surga dan disebut berbahagia. Hari ini secara khusus kita bersukacita dengan orang-orang suci yang telah dianggap lulus dan diyakini oleh gereja sebagai orang-orang yang patut diteladani hidupnya. Ada puluhan, ada ratusan, dan bahkan ada ribuan orang kudus yang telah dikanonisasi atau ditetapkan oleh gereja kudus sebagai santo dan santa, dan seterusnya. Mereka menjadi teladan bagi kita yang masih hidup di dunia ini, agar kita dapat meraih mahkota hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari Injil Sabda Bahagia yang diwartakan oleh gereja dalam Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, saya memilih ayat 8 ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Mengapa? Saudara-saudari terkasih, saya ingin melihat ke dalam Injil suci ketika Tuhan Yesus berkata kepada salah seorang muridnya yang bernama Thomas Didimus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ada dua hal yang mau disampaikan, atau bahkan tiga hal. Yang pertama, kepada Thomas, bahwa ia akhirnya mau percaya dan mengakui Yesus sebagai Sang Bangkit setelah melihat Dia langsung. Dan yang kedua, Tuhan mau menegaskan kepada kita yang percaya kepadanya, meskipun tidak melihat Dia secara langsung, kita bukan generasi yang kurang berbahagia, melainkan yang bahagia. Ketiga, bahwa tidak melihat Tuhan yang bangkit memberikan energi tambahan untuk kita agar terus mempertahankan iman kita kepada Yesus dan berusaha hidup berkenan kepadanya agar kelak dapat berjumpa dengan Dia dari muka ke muka. Santo Paulus berkata, "Sekarang ini kita mengenal Allah secara samar-samar bagaikan dalam sebuah cermin. Namun ada saatnya kita akan memandang Allah langsung, berhadapan muka. Kita melihat Allah dan Allah sudah melihat kita." Maka tepatlah firman Tuhan hari ini, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Tidak ada acara lain untuk dapat berjumpa dengan Allah. Percaya saja tidak cukup, melainkan memelihara hidup yang berkenan kepadanya, menyucikan hati kita untuk dikuasai oleh Allah. Itulah yang menjadi tekad untuk dapat memasuki kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, teladan apa yang dapat kita ambil dari para kudus yang kita rayakan pada hari ini? Karena mereka memiliki hati yang suci. Apa itu hati yang suci? Pendek kata, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu, dan hanya Dia saja yang kita sembah dan kita abdi. Hati yang suci itu sudah ditawarkan oleh Gereja Kudus ketika seseorang percaya dan memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Dari para kudus kita dapat belajar tentang banyak hal, sebab mereka telah meneladan cara hidup Yesus Kristus sendiri dengan kekhasan mereka masing-masing. Ada yang menekankan hidup melayani Tuhan dalam diri kaum miskin. Ada yang menekankan hidup doa dan bersekutu dengan Tuhan. Ada juga yang memegang teguh imannya, bahkan siap mati menjadi martir, dan masih banyak contoh teladan lainnya. Kita memakai nama baptis dengan harapan itu bisa menjadi panduan dan pertolongan agar hidup berkenan kepada Allah sebagai sudah dicontohkan. Namun yang berbahagia adalah
pesan Injil Tuhan ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Mereka yang seperti itu disebut Yesus sebagai ibunya dan saudara-saudarinya. Selamat pesta nama masing-masing. Apakah aku sudah mengusahakan hidup suci dengan melaksanakan firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Engkau telah berkenan menerima para orang kudus yang setia dan taat kepada sabda Tuhan kami, Yesus Kristus. Bantulah kami setia melaksanakan firman Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.